Satu dari deretan petinggi pilihan Prabowo yang harus tumbang karena ganasnya netizen kita. Saya nggak berharap muncul kejadian kedua atau ketiga, tapi saya mencium Gus Miftah, utusan khusus presiden yang tumbang diterpa es teh. Siapakah yang diuntungkan dari kejadian ini? Kaum radikal kah? Apakah ini bakal jadi awal rontoknya barisan gemoy Prabowo seperti yang sudah saya ramalkan? Oh ya, saya mau ngomong bahwa para kulikers sekalian nggak perlu khawatir. Pembahasan saya nggak akan sama dengan para konten kreator lain. Lalu, apa yang jadi opini saya hari ini? Nggak usah kesuwen, nggak perlu lama-lama bersama Kuli. Ayo, kita kulik. Setiap guyonan atau jokes itu membutuhkan komedi menoi. Komedi menoi adalah sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Panji Pragiwaksono, sebuah istilah dalam bahasa Yunani yang artinya objek tertawaan. Objek tertawaannya bisa siapa saja. Bisa manusia, bisa hewan, bisa sebuah situasi, bisa lembaga. Dan tentunya bisa diri sendiri. Sebenarnya secara umum banyak orang yang sebenarnya menyukai guyonan model bully-bulian atau yang bahasa sekarang itu kita anggap perundungan. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam sebuah kelompok lawak, hampir selalu ada saja seseorang yang dijadikan bahan lawaan. Ya kalau misalkan di Indonesia itu ada almarhum Jojon kalau dalam kelompok Jayakarta. Kalau di Sri Mulat itu ada Tesi, person yang jadi sasaran bulian dari teman-temannya atau dari situasi yang terjadi. Kalau di luar negeri kita sering lihat adegan penyiksaan misalkan di film Tom and Jerry, atau kalau yang model live action itu kan ada Three Stooges ya. Did you send for us? I certainly did. That apartment's a disgrace, and it better be cleaned up by the time we get back, or else. Or else what? Or else this. Oh! Pola humornya sama. Penderitaan dari seorang tokoh atau beberapa orang tokoh yang jadi sumber tawa. Dengan berlalunya waktu ya, kesadaran masyarakat bahwa bulian atau menertawakan seseorang itu, bahkan di situasi komedi, perlahan dikategorikan sebagai tindakan yang tercela. Itu juga yang membuat banyak SJW, juga berbagai komunitas yang kemudian buka suara. Ada komunitas agama, komunitas LGBT, hingga komunitas binatang seperti pencinta musang atau pencinta kucing. Gus Miftah sendiri sebenarnya sudah berulang kali mengeluarkan joke-joke yang bernada bulian semacam itu. Kita bisa saksikan sendiri kontennya yang banyak bermunculan di berbagai platform. Karena biasanya guyonannya itu dilemparkan di komunitas internal ya. Maka secara umum tidak terlalu banyak muncul resistensi. Namun ketika joke yang homogen itu tersebar ke dunia yang heterogen, dunia maya, responnya jadi berbeda. Sama lah dengan kita. Kalau misalkan guyonan kita suami istri di tempat tidur, kemudian itu dilihat sama anak, dilihat sama keponaan. Sesuatu yang sebenarnya humor, kalau dilihat sama mereka bisa jadi horor gitu. Saya ini orang Jawa Timur tepatnya. Sangat akrab dengan guyonan ala Gus Miftah ini. Baik itu yang disampaikan dalam acara-acara dagelan rakyat, ludrukan, atau kartolowan, dan sebagainya. Saya juga beberapa kali mengikuti atau menyaksikan ceramah-ceramah kocak dari penceramah-penceramah kampung. Harus diakui secara isi ceramah atau esensi tausiah ya memang pas-pasan. Tapi kadang-kadang orang desa itu ya sederhana aja. Nggak nyari doktrin yang ruwet-ruwet. Ya pokoknya bisa ketawa kan gitu. Saya udah lihat banyak versi guyonannya Gus Miftah yang viral itu. Yang versi ST, versi Yati Pesek yang diguyoni dengan kata lunte itu. Versi yang dokter goblok kecuali dokter hewan. Nah, lalu apakah ceramah itu disebut pantas? Itu akan mesti balik ke konteks dan suasana kebatinan masing-masing. Kenyataannya, realitanya Gus Miftah itu sosok penceramah terkenal. Diundang di sana-sini jauh sebelum dia ikut politik-politikan. Itu membuktikan bahwa ceramahnya laku dan bisa diterima. Baik oleh mereka yang mengundang, baik juga oleh mereka yang mendengarkan. Sesuai selera pasar gitu. Lalu kita mikir ya, apakah orang yang ikut tertawa terhadap pedagang asongan tadi itu nggak bermoral? Apakah pimpinan Ponpes yang duduk jejeri Gus Miftah yang ketawanya paling kenceng itu
dianggap bukan teladan pemimpin agama yang baik? Jawabnya ya nggak gampang. Pertanyaan lain adalah sebenarnya, opo kasus ini kok meledos? Kenapa? Mengapa masalah ini kok bisa meledak? Jawabnya akan saya paparkan, tapi nanti di bagian akhir video. Seperti beberapa kali saya katakan di berbagai kesempatan, waktu saya untuk bikin konten itu sangat terbatas ya. Jadi saya bikin beberapa kali draft video, tapi batal tayang karena waktunya nggak ada, atau ya karena akhirnya kontennya sudah kadung kadaluarsa. Salah satu video saya yang batal adalah kritik saya terhadap kabinet gemoynya Prabowo. Kabinet gemoynya Prabowo ini secara logis akan menjadi kabinet yang lambat. Terlalu banyak bidang baru yang dibentuk. Ya tentu harus ada pembagian tugas yang baru ya. Nomenklatur baru. Ya yang jelas kita jangan berharap bahwa tahun 2025 kabinet Prabowo ini akan lari kenceng, akan lari kemana dan sebagainya. Mereka akan sibuk ngurusi urusan internal minimal selama setahun ke depan. Masalah lain dari kabinet obesitas ini adalah anggaran yang meledak. Pengeluaran seperti papan, ganti papan nama, ganti kop surat, tulisan di pintu, tulisan di meja kantor. Walaupun kelihatannya remeh. Tapi kalau dikalkulasi secara nasional, jumlahnya itu bisa bikin Willy Salim ngiler. Belum lagi masalah rebutan anggaran antar kementerian. Kita pasti sudah dengar dong, Menteri HAM kita itu Natalius Pigai yang minta anggaran dalam jumlah fantastis. Mengapa itu terjadi? Ya karena beban yang ditanggung oleh nama kementerian itu dianggap tidak sesuai dengan dana yang disediakan untuk melakukannya. Kalau orang Jawa itu bilang kabotan jedeng. Zaman dulu itu nama Sugiarto itu kan banyak dipakai ya. Yang kalau diartikan kalau zaman sekarang itu tajir. Banyak duit itu. Lah kalau namanya mentereng artinya bagus tapi kenyataannya orangnya melarat, gak duit-duit, akhirnya ya cuma jadi cemoohan ya. Masalah ketiga, nah ini akhirnya terjadi kepada Gus Miftah, yaitu kita itu sekarang, netizen itu sekarang punya banyak sasaran tembak. Kalau dulu ya kita cuma punya presiden satu, wakil presiden satu, menterinya sekitar 40-an orang lah. Sekarang kita punya 150 orang menteri atau wakil menteri, staf khusus ini, staf khusus itu, dan mereka semua ini bisa jadi target. Atau kalau bahasa kerennya itu sitting duck, sasaran tembak yang sangat menggiurkan gitu loh. Dan itu pasti terjadi, nggak terelak kan. Belum 100 hari kabinet Prabowo berjalan nih, masih sekitar 1 bulanan. Sudah banyak kasus yang jadi pembicaraan netizen. Baik, ada yang memang pantas untuk dipermasalahkan, tapi juga ada beberapa yang sepele-sepele. Contoh yang pertama ya kasusnya Natalius Pigai tadi. Ada yang berat, misalkan mengandung unsur pidana, misalkan ditangkapnya beberapa orangnya Budi Ari, mantan Menkominfo yang sekarang namanya jadi Komdiji itu ya. Karena apa? Karena ditengarai ada jadi backing judi online. Ada kasus Yandri Susanto yang pakai skop surat kementerian untuk undangan acara yang bersifat pribadi. Ada Marwar Sirait tidak memasang fotonya Gibran, cuman masang fotonya Prabowo. Hingga ada kasus-kasus yang remeh, kayak misalkan Giring Ganesa yang waktu nge-tweet salah nulis. Kata menteri ditulis menteri. Nah gila, sepele. Tapi itu dimasalahkan. Karena apa? Sasaran tembaknya banyak. Sekarang dari kasus Gus Miftah inilah, pihak mana sih yang dirugikan dan pihak mana yang diuntungkan? Yang dirugikan selain Gus Miftah adalah Prabowo sendiri. Prabowo pasti dianggap nggak becus milih orang. Orang yang nggak kompeten kok dipilih. Orang nggak bermoral kok dijadikan utusan khusus. Masa baru sebulan sudah ada staf khusus yang mengundurkan diri? Waduh. Pihak lain yang dirugikan adalah NU. Dan semua underbow-nya ya, kelompok-kelompok di sekitarnya. Ada pemimpin pesantren yang katut dicemooh karena tertawa paling kena. Ada budayawan, ada anak kiai, ada Habib yang terseret dalam pusaran bully ini. Mereka itu semua dianggap nggak peka, nggak punya adab. Ini kan, kasus ini kan jadinya merembet kemana-mana ya. Nambahin stigma buruk untuk organisasi agama terbesar di Indonesia.
Yang banyak orang nggak sadar adalah hal ini juga merugikan agama minoritas. Bagaimanapun Gus Miftah ini kan utusan khusus presiden untuk kerukunan beragama. Track recordnya juga jelas sebagai tokoh yang moderat. Nggak suka mengkafir-kafirkan orang. Bisa diterima segala pihak. Nah dengan kasus ini maka pihak radikal akan bersorak gembira kan. Syukurin kira-kira gitu. Sambil ngomong, oh dasar si Taim ini. Nggak pernah belajar agama dengan sungguh-sungguh. Jadi ustadz cuman modal bacot dan sebagainya dan sebagainya. Saya bukan pemilih Prabowo. Tapi bukan berarti saya akan menghajar pemerintah dengan membabi buta. Tidak juga bermakna saya menganggap bahwa semua menteri, semua pejabat, semua tim khusus yang dipilih Prabowo, semuanya goblok. Ya yang goblok ada. Yang nggak pantas dipilih juga ada. Tapi ya jangan kebiawuya, jangan dipukul rata gitu loh. Buat saya kesalahan utama dari Gus Miftah ini adalah tidak sadar dia sudah berubah status. Dia dulunya adalah penceramah kampung, sekarang jadi utusan presiden. Yang bisa diartikan juga kepanjangan tangan dari pemerintah. Secara ekstrim dia adalah cerminan suara dari seorang penguasa. Gus Miftah jadi salah ketika dia berpikir, ya dia bisa bisnis as usual lah. Aku masih seperti yang dulu. Lagu favorit saya itu bunyinya, aku masih seperti yang dulu. Dan ini juga bisa terjadi pada pejabat-pejabat kagetan yang lain yang belum terbiasa terjun ke dunia belantara politik dan birokrasi. Ini sangat berbahaya. Lalu pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kejadian ini? Yang pertama, zaman berubah. Hal yang dulu dianggap biasa bisa jadi sekarang dianggap sebuah penghinaan. Apalagi sekarang adalah zaman di mana segala sesuatu bisa terdokumentasi dengan mudah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita tweetkan bisa jadi jejak digital yang menghantam kita di masa depan. So, tetap hati-hati gitu kan. Yang kedua adalah untuk penceramah, pelawak, konten kreator yang terbiasa melakukan guyonan yang berbau bulian, seksis, stereotip, ya contohnya guyon tentang janda. Ada baiknya mulai cari guyonan yang baru gitulah. Kalau kita berharap masyarakat makin berkembang kecerdasannya, kepeduliannya, maka guyonan kita juga harus naik kelas gitu loh. Saya juga mau ngasih kata-kata ya buat haters atau komenters, netizen atau SJW atau apalah. Yang sekarang lagi bersorak-sorak ya karena Gus Miftah mengundurkan diri. Saya punya catatan. Gus Miftah memang salah. Karena dia menghina rakyat kecil, merendahkan, atau apapun istilah yang kita bisa sematkan. Nah, kitanya itu nyadar atau enggak? Sebenarnya Gus Miftah ini terdongkel karena bulian. Jadi bulian dibalas dengan bulian. Berarti awakmu bodoh ae, sami mawon. Kenyataan pahit lain yang kita kudu telan ialah rontoknya Gus Miftah ini ditengarai juga ada unsur pertempuran politik tingkat tinggi. Yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk perebutan kursi guna untuk mendapatkan gula-gula kekuasaan. Dan mungkin kita semua sukses diperalat oleh mereka. Gus Miftah jadi korban pertama. Satu dari deretan petinggi pilihan Prabowo yang harus tumbang karena ganasnya netizen kita. Saya nggak berharap muncul kejadian kedua atau ketiga, tapi saya mencium aroma-aroma. Saya mencium aroma-aroma. Ini tidak akan menjadi kasus satu-satunya. Kita tunggu aja kepada siapa pedang netizen akan terarah berikutnya untuk memuaskan dahaganya. Saya bukan buzzer, saya bukan hater, tapi tugas saya, ya tugas kita semua adalah menggonggongi pemerintah bila memang ada yang keblinger. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Nantikan video saya berikutnya karena bersama Kuli kita akan terus mengulik. Ciao!